Baik, kami silakan kepada calon gubernur nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 1 sesuai dengan subtema yaitu pelayanan pendidikan. Waktu Anda 2 menit, dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Gubernur Sumatera Utara punya kewenangan untuk mengatur tingkat pendidikan SMA ataupun SMK. Sementara untuk kabupaten kota, SD dan juga SMP. Karena itu kami minta bagaimana program utama yang akan dilaksanakan ketika Pak Bobi dan juga Pak Surya menjadi gubernur Sumatera Utara untuk meningkatkan mutu pendidikan SMA dan SMK kita. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup, terima kasih. Kita berikan waktu kepada pasangan nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Calon gubernur, lalu boleh ditambahi oleh calon wakil gubernur. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hasan. Tadi Pak Hasan menyampaikan memang SMA dan SMK ini di bawah kewenangan Provinsi Sumatera Utara. Seperti di pembuka saya sampaikan tadi Pak, persoalan SMA dan SMK ini masih persoalan-persoalan klasik. Gimana mau meningkatkan mutu pendidikan kalau anak-anak kita, orang tuanya hari ini masih berat untuk menyekolahkan di SMA dan SMA karena masih ada kutipan-kutipan. Dan kutipannya ini beragam. Kami keliling kabupaten kota, ada yang 30.000, ada yang 40.000, ada yang sampai 80.000 per anak, per bulan dikutip. Nah hal ini yang ingin kami sampaikan, kalau kami menjadi gubernur dan wakil gubernur, kutipan-kutipan ini bukan kami minta laporkan, tapi akan kami hilangkan untuk ini. Oleh karena itu, fasilitas dari SMA itu sendiri, hari ini masih ada SMA kita yang tak ada listriknya. Nah ini saya balik lagi nih, Pak Hasan kayaknya selalu menyampaikan, Pak Hasan ini selalu menyampaikan komentar tentang Pak Edi. Selama Pak Edi jadi gubernur, ini masih ada SMA kita yang tak ada listriknya. Gimana mau belajar mengajar kalau tak ada listriknya? Gimana mau menyampaikan tentang digitalisasi kalau tak ada akses internetnya? Guru penting, kita tingkatkan kualitasnya melalui guru. Tapi selain guru, fasilitas ini akan menjadi salah satu poin yang akan kami perhatikan, akan kami menjadi salah satu yang akan kami utamakan. Kalau tadi disampaikan 20% ini memang mandatory spending dari pemerintah pusat. Jadi enggak pun Pak Edi Ramayadi sebagai gubernur 20% dana pendidikan di daerah itu sudah pasti karena itu mandatory spending dari pemerintah pusat. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami berikan kepada calon nomor 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Terima kasih Pak Bobi. Yang ditanya itu pelayanan pendidikan. Bukan kutipan-kutipan. Jadi pelayanan pendidikan yang saat ini yang mengakibatkan lama sekolah Sumatera Utara itu masih 9,8 tahun. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, jadi kita rata-rata belum tamat SMA. Kenapa? Karena layanan pendidikan yang perlu kita benahi. Dari mulai SD ke SMP, kurikulum diatur, sehingga dia bisa mencapai dan bila perlu, dan kita sudah ada bos di situ. Itulah kehadiran pemimpin. Layanan pendidikan yang ditanyakan sehingga kita bisa mensupport layanan pendidikan dari mulai SD, SMP dan ke SMA. Rata-rata rakyat Sumatera Utara rata-rata bahwa kita masih 9,8 tahun. Itu mari ayo kita tingkatkan pelayanan pendidikan sehingga kita bisa mencapai sasaran yang kita harapkan. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Terima kasih.
Langsung saja kami silakan kepada calon gubernur nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dihitung saat Anda berbicara. Dengan tema kita lihat, sebentar kita lihat dulu untuk A. Kesehatan. Ya. Kesehatan. Kesehatan. Silakan, Pak. Kesehatan. Baik, silakan Bapak. Mohon tenang. Pak Edi, saya ingin nanya Pak tentang pelayanan kesehatan. Tadi saya di awal juga menyampaikan bagaimana masyarakat kita ini butuh pelayanan. Pelayanan ini menurut saya salah satunya pelayanan yang diberikan pemerintah bisa menggratiskan. Bisa menggratiskan. Contoh bagaimana hari ini kami di Kota Medan sudah UHC Pak. Sudah UHC Pak Edi. Kami hitung-hitung Pak Edi, kami hitung-hitung dengan anggaran yang ada di provinsi. Sebenarnya Provinsi Sumatera Utara ini bisa UHC Pak. Bisa. Tapi kenapa di masa Bapak lebih milih untuk beli ex Medan Club yang harganya 400 miliar lebih. 400 miliar lebih, sedangkan masyarakat kita yang kurang mampu berobat pun belum bisa menggunakan KTP. Belum bisa gratis. Alangkah lebih baiknya kami uang-uang seperti itu dipakai untuk kebutuhan masyarakat. Kenapa Pak? Kenapa kok lebih milih beli itu daripada untuk menggratiskan kesehatan masyarakat? Terima kasih. Masih ada waktu Pak. 30 detik masih ada waktu. Sudah cukup, baik. Kepada paslon nomor urut 2, kami persilakan waktu Anda 22 menit. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh moderator. Kalau ada singkatan, dipanjangkan singkatannya dan diterjemahkan. UHC, Universal Health Care. Itu yang dibangga-banggakan, KTP, dengan KTP bisa berobat. Bukan itu persoalannya. Itu adalah penerapan nasional untuk mengatasi BPJS kita yang belum bisa menyelesaikan masalah. BPJS yang menggunakan APBN tidak menjadikan jawaban. Apalagi UHC yang setingkat wali kota Medan menyiapkan KTP-nya untuk rakyat berobat. Jangan bohongi rakyat. Persoalannya rumah sakitnya tak ada obatnya. Itu yang harus kita diskusikan bagaimana caranya. Sehingga pelayanan kesehatan bisa kita atasi. Dari mulai infrastruktur kesehatan. Jangan disunggung dengan Medan Club. Medan Club itu bonusnya Sumatera Utara. Medan Club Waktu habis, terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 kita mohon tenang. Mohon kondusif, Kita mohon tenang. kondusif. Ya, kita mohon Para Bapak pendukung. Ibu tetap dalam kondusif ya. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Pak Edi, pertanyaan saya simpel. Kok lebih milih beli Medan Club dibanding, oke Bapak bilang tadi UHC walaupun C-nya tadi mohon maaf Pak bukan care tapi coverage Pak C-nya.
Dan yang saya tanya, kenapa milih beli 400 miliar untuk beli aset hanya untuk nambah luasan kantor gubernur dibandingkan ngasih uangnya untuk agar tadi masyarakat bisa berobat. Udah gitu bisa tadi Bapak menyampaikan fasilitas, ya perbaikin saja Pak fasilitas rumah sakitnya, perbaikin fasilitas puskesmasnya. Daripada beli Medan Club hanya untuk meluaskan kantor gubernur. Kantor gubernur yang hari ini sudah luas, hari ini sudah besar, mungkin masyarakat Sumatera Utara belum tentu semuanya bisa masuk kantor gubernur. Diluasin lagi. Lebih milih meluaskan kantor gubernur dibandingkan untuk meningkatkan pelayanan, menggratiskan kesehatan, ataupun meningkatkan tadi puskesmas boleh, rumah sakit, obat tadi boleh Pak. Itu saja benar pertanyaan saya, simpel. Kenapa lebih milih Medan Club 400 miliar dibandingkan masyarakatnya? Itu saja Pak sebenarnya. Masih ada waktu? Sudah cukup? Sudah cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan, kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan Yang ini Dua saja. Sisi Itu di jika TV One. Informasi terpilih 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Menelisik tanda tanya publik. Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana. Kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus, sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih itu bisa membedakan antara satu yang lain. Memahami makna secara seksama. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan. KPU itu tengah tepat. Tahu ya, waktunya sangat terbatas. Nggak ada masalah dengan format yang ada. Kabar petang di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Mengamati dinamika yang terjadi. Pemerintah ini sebenarnya siap jika pilkada menjadi September. Sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya. Pilihannya dua ya, apakah melalui penerbitan Perpu atau revisi undang-undang. Dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Lebih kepada substansi ya. Menggaungkan persatuan, kerukunan. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi. Jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan, kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini Dua saja. Sisi Itu di TV jika One. Bapak Hasan Basri, di Provinsi Sumatera Utara ini sebetulnya tingkat kemiskinannya juga sebetulnya masih tinggi. Jadi dalam kegiatan ini, dalam konteks ini, saya hanya ingin bertanya kepada Bapak, apa upaya Bapak dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Provinsi Sumatera Utara? Memang datanya ini dari kabupaten kota, tapi sebetulnya ini tidak akan terjadi kalau peran pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mengintervensi kepada kabupaten kota untuk tidak adanya kemiskinan ekstrim
di Provinsi Sumatera Utara. Demikian. Masih ada waktu? Sudah cukup? Cukup. Kita ke paslon nomor urut 2. Kita silahkan untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Pak Surya, jumlah masyarakat miskin kita lebih kurang 124.000 masyarakat kita yang masuk kategori miskin ekstrim. Karena itu ada 3 yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah melakukan upaya perlindungan dan jaminan sosial, edukasi dan support anggaran kepada masyarakat yang miskin tadi. Yang kedua tentu yang paling utama dan perlu harus kita tingkatkan adalah memberikan BLT, bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang kategori yang tadi. Yang ketiga adalah pemberdayaan sosial dan ini ketiga hal ini harus sinergi dan dilakukan secara bersama-sama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan juga seluruh stakeholder masyarakat kita. Saya kira 3 ini yang menjawab masalah itu. Terima kasih Pak. Masih ada waktu? Sudah cukup? Terima kasih. Kalau begitu kami berikan waktu kepada nomor urut 2, nomor urut 1, 1 menit 30 detik. Silakan Bapak. Itu yang Bapak sampaikan itu hanya sifatnya normatif aja untuk pengentasan kemiskinan. Yang saya ingin pertanyakan tadi adalah kemiskinan ekstrim. Karena kemiskinan ekstrim ini bisa juga terjadi dari masyarakat miskin menjadi ekstrim karena tidak ada perhatiannya pemerintah. Ini sebetulnya yang ingin saya tanyakan. Apa upaya Bapak sebetulnya? Jadi dalam menyikapi ini supaya kemiskinan ekstrim ini menjadi miskin, tentu kita akan mengintervensi masyarakat yang kemiskinan ekstrim ini supaya menjadi miskin, baru kita tingkatkan, baru bebas dari kemiskinan. Demikian Pak sebetulnya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, 46 detik lagi. Sudah cukup? Baik. Kami silakan. Pak Surya, ini sudah kami laksanakan, sudah dilaksanakan Pak Edi nih. 3 program ini sudah dilaksanakan. Bapak sudah cukup, sudah cukup maaf, Bapak, mohon maaf. Bukan waktunya untuk Bukan menanggapi. waktunya, sudah cukup, terima kasih. Bukan waktu itu menanggapi. Terima Sudah kasih selesai Bapak. Pak Surya, saya kemarin dari Asahan. Masyarakat di Asahan menanyakan kepada kami. Masyarakat Asahan menanyakan kepada kami terkait dengan problematika jalan yang dekat dari kantor Bupati Pak. 4 km dari kantor Bupati, jalannya masih rusak, masih banyak lubang. Sementara masyarakat di sana masih butuh untuk bagaimana jalan ini menuju ke SMA di sana bisa bagus, bisa baik, supaya mereka menuju SMA yang ada di sana tidak kena banjir dan tidak kotor pakaiannya ketika masuk ke SMA. Saya kira permasalahannya adalah dengan adanya perbaikan jalan yang lebih baik ini, maka problematika sosial, pelayanan kesejahteraan masyarakat, jika jalan yang di sana bagus, maka akan sedikit mengurangi dan juga bisa mengendalikan permasalahan kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Karena itu, apa tanggapan Bapak terkait masalah ini di Asahan? Terima kasih Pak. Masih ada waktu Pak, 40 detik. Cukup. Mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang. Mohon tenang. Itu mohon tenang. jalan kabupaten. Baik, mohon tenang. Mohon tenang semuanya. Kita mohon tetap para tenang. pendukung kondusif. Kita mohon tetap tenang. Iya. Mohon tenang, terima kasih, mohon tenang. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami berikan waktu kepada pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik, silakan Pak. Saya coba jawab, walaupun apa yang disampaikan tadi tidak sesuai dengan tema tadi. Iya kan? Karena problematik masalah sosial. Jalan di Kabupaten Asahan, saya pikir bukan jalan Kabupaten Asahan aja. Memang kita akui masih ada jalan yang rusak. Tapi masih banyak jalan yang sudah bagus. Di Kabupaten Asahan ada jalan provinsi. Ya, ada jalan provinsi. Ya. Ada jalan negara. Jalan negara dengan jalan provinsi memang tanggung jawab negara mana? Tanggung jawab gubernur mana?
kalau kita kritisi jalan provinsi, ya, jalan provinsi tanggung jawab gubernur, jalan negara tanggung jawab pemerintah pusat. Memang, tapi perlu diketahui, gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Kalau jalan negaranya rusak, kenapa gubernur tidak bisa berperan untuk mengibat tanah dari provinsi, dari pusat? Kenapa Aceh bisa lebih bagus, Sumatera Barat bisa bagus, kok Sumatera Utara jalan negaranya jelek? Ini karena apa? Pemerintah provinsinya tidak akses kepada pemerintah pusat. Demikian. Waktu habis. Kita mohon tetap tenang, kita akan lanjutkan. Kita mohon tetap tenang, kita akan lanjutkan. Kita akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan kembali. Waktu Anda 1 menit 30 detik, dihitung saat Anda berbicara. Baik, Pak Surya, saya menanyakan terhadap kewenangan Bapak. Gak mungkin saya tanyakan permasalahan itu kalau itu kewenangan provinsi, Pak. Saya terus terang, Pak, itu di Desa Bunut. Saya ukur langsung dari kantor Bapak, kantor Bupati ke tempat itu 4 kilometer. Dan itu adalah jalan kabupaten kota. Karena itu kemarin saya gotong royong di sana, saya ajak masyarakat, saya ajak santri untuk bersama-sama membenahi masyarakat ini. Demi apa? Demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu Pak saya kira poinnya. Terima kasih Pak. Masih ada waktu? Sudah cukup? Masih mau tambahi? Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk para calon wakil gubernur Sumatera Utara 2024 yang saling bertanya di sesi ini. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV1. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV1. Menelisik tanda tanya publik. Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana. Kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih itu bisa membedakan antara satu yang lain. Memahami makna secara seksama. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan. KPU itu tengah tepat. Tahu ya waktunya sangat terbatas. Nggak ada masalah dengan format yang ada. Kabar petang di TV1. Mengamati dinamika yang terjadi. Pemerintah ini sebenarnya siap jika pilkada menjadi September. Sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya. Pilihannya dua ya, apakah melalui penerbitan Perpu atau revisi undang-undang. Dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Lebih kepada substansi ya. Menggaungkan persatuan, kerukunan. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi. Jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan... Catatan demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV1. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV1.
dengan tema dampak digitalisasi. Teknologi digital menjadi kebutuhan masyarakat dimanapun berada. Semula pelayanan berbentuk analog, kemudian berubah menjadi digital. Manfaatnya meningkatkan standar hidup secara efektif yang berimplikasi kepada seluruh layanan masyarakat termasuk sektor UMKM. Pertanyaannya, bagaimana langkah strategis Anda melalui teknologi digital tersebut memberi dampak positif pada aspek penguatan ekonomi UMKM di Sumatera Utara? Waktu Anda 2 menit. Dihitung saat Anda berbicara. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Dampak digital dalam masyarakat kita. Saya kira ini sudah menjadi kenyataan dan saya kira masyarakat kita tidak bisa lari dari persoalan dan juga keterbukaan digitalisasi yang ada di Sumatera Utara. Karena itu menurut kami pengembangan ekonomi masyarakat berbasis digital adalah salah satu yang sangat vital untuk kita kembangkan pada periode kedua. Insya Allah kami nanti dipilih dan terpilih menjadi masyarakat, menjadi gubernur Sumatera Utara. Yang kedua tentu pemanfaatan digitalisasi ini juga kami akan memperluas pembentukan BLK maksud kami berbasis digital. Karena bagaimanapun Gen Z kita, masyarakat milenial kita sangat gandrung dan sangat menyukai hal-hal yang berbau terkait dengan digital. Karena itu BLK yang berbasis digital ini akan kita kembang luaskan bagi masyarakat kita. Selanjutnya izin usaha gratis untuk UMKM juga dan juga akses permodalan akan kita kembangkan dalam rangka bagaimana dampak digitalisasi ini bisa dikembangkan sekaligus juga dampak digital ini adalah untuk pemberdayaan ekonomi UMKM masyarakat kita yang tentunya tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Itu saya kira poinnya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, 37 detik lagi. Cukup. Cukup, terima kasih. Selanjutnya Cawagup nomor urut 1. Silakan untuk menanggapi jawaban, waktu Anda 1 menit 30 detik, dihitung saat Anda berbicara. Dampak dari digitalisasi, Pak Hasan Basri, tentu yang kita harapkan bukan UMKM itu aja, tapi bagaimana dengan digitalisasi ini UMKM ini bisa berperan dan melaksanakan aktivitasnya. Sebagai contoh, dengan digitalisasi ini masyarakat kita untuk produksi makanan itu tidak harus memakai gerai, tapi dengan di rumah aja itu bisa melaksanakan kegiatan aktivitas ini. Ini dampak yang positif bagi digitalisasi. Saya pikir ini yang perlu kami sampaikan. Itu aja Pak. Masih ada waktu? Masih ada waktu Bapak atau sudah cukup? 40 detik, masih ada waktu. Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, kami persilakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Saya kira karena itu tadi saya mempertegas kembali bahwasanya UMKM kita ini selain mereka juga melakukan usaha untuk pengembangan usahanya, juga kita memberikan bagaimana pelayanan dan juga akses mereka kita berikan untuk memperluas apakah dalam hal penyebarluasan produknya atau mempasarkannya. Sekaligus juga ini kita kembangkan dan bisa kita berikan dampak digitalisasi ini agar produk-produk UMKM ini bisa dirasakan, bisa ditingkatkan, bisa dibeli secara lebih luas bagi masyarakat kita. Karena bagaimanapun semua harus memuaranya adalah pengembangan ekonomi masyarakat dan pendapatan masyarakat kita. Sekali lagi digital oke, tapi bagaimana ini semua berpengaruh kepada peningkatan masyarakat. Itu saya kira poinnya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Masih ada waktu atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih.